Saya kira apa yang sudah dilakukan, bahkan program tadi dari Pak Menko ya, dari Baznas, kemudian eh, BPJS ya, terus juga Mas Billy, tentu ini punya dampak positif ya terhadap kinerja ekonomi yang selama ini diresahkan. Jadi kalau misalnya beyond, kalau kita bicara consumption, dan selama ini memang bansos menjadi salah satu backbone program untuk pengentasan kemiskinan, maka pemberdayaan masyarakat itu kuncinya. Hasil riset kami 5 tahun terakhir untuk kemiskinan, salah satu rekomendasi kami itu adalah harus shifting dari consumption ke production. Disitulah kemudian productivity, kemudian berdaya. Nah, cuma memang tidak langsung direct dipindahkan dari bansos ke production. Pelan-pelan ada transisi. Jadi memang kemiskinan, kalau kita bicara kemiskinan, yang tadi 3 juta yang miskin ekstrim, kemudian 20 juta rentan miskin, yang rentan miskin pelan-pelan harus digeser ke productivity. Tapi yang miskin ekstrim memang tidak mudah untuk digeser nih. Memang ada treatment sendiri. Karena di situ ada lansia, tadi kata Pak Menko, kemudian juga difabel, kemudian juga memang sudah nggak bisa apa-apa, itu harus kasih sayang negara masuk ke situ lewat bansos, gitu. Ya, karena nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Tapi yang 20 ini pelan-pelan geser, pelan-pelan geser, dan itu bisa, ya, dan itu bisa. Saya kira ada evidence, ya. Dan memang kalau untuk yang miskin, kalau kita bicara menggeser ke productivity, ke produktif, itu tidak hanya dalam konteks usaha. Sebenarnya pendidikan itu menjadi penting untuk keluar dari kemiskinan. Banyak di negara-negara miskin, Ethiopia sekarang, dulu kita tahu kalau di TV itu, Ethiopia itu pasti banyak lalatnya. Orang nggak bisa makan dan lain. Apa yang terjadi sekarang? Luar biasa. Karena di drive education-nya. Ya, selain dari pemberdayaannya. Jadi program switching dari bansos kemudian ke pemberdayaan itu punya efek positif yang lebih fundamental dan jangka panjang. Kalau bansos short term. Dan long term justru pemberdayaan. Jadi program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah pasti punya dampak positif pelan-pelan ketika mandiri, berdaya, punya income. Jangka pendek pelan-pelan juga akan mendorong consumption, pelan-pelan juga daya belinya akan baik, kemudian merekrut tenaga kerja, apalagi kalau kita bicara UMKM di Indonesia, itu adalah backbone ekonomi kita. Backbone ekonomi kita. Namun UMKM ini juga jangan ditinggalkan sendirian dia. Jadi kami punya pengalaman bagaimana supaya UMKM ini sustain. Pertama, kawinkan dengan usaha besar, investor besar itu. UMKM di bidang yang punya linking, punya supply chain dengan usaha besar, investor besar, itu juga harus dikawinkan. Kemudian mensupport juga usaha-usaha besar yang tidak ada linking dengan supply chain-nya. Nah, untuk itu UMKM ini juga harus membangun supply chain usaha-usaha besar yang bisa meng-create ekonomi dan nilai tambah. Ya, selain dari yang tadi menganggur, kemudian dia punya usaha mikro, selain usaha dia juga diprofesionalkan melalui training, upscaling, pendidikan formal maupun informal, kemudian didorong untuk usaha. Tapi ingat, ada pembiayaan di sini dan ini juga harus support kalau bicara usaha. Kalau untuk profesional, untuk menjadi produktif, maka juga lapangan kerja menjadi penting. Untuk itu, UMKM salah satu sektor yang menyediakan lapangan kerja banyak, ini juga menjadi solusi untuk shifting ya ke pemberdayaan masyarakat yang jauh lebih sustain ke depan. Oke, luar biasa Pak Rizal.